Halo teman-teman Republik Investor semua. Kali ini saya akan mengupdate beberapa saham konstruksi yang sebelumnya pernah saya rekomendasikan pada minggu lalu ya. Jadi ini kita akan update dan kita akan lihat progresnya untuk minggu depan. Jadi kita akan update sebelumnya rekomendasi saya, lalu bagaimanakah potensi saham konstruksi untuk minggu-minggu berikutnya, apakah masih kuat untuk melanjutkan kenaikan atau akan ada technical correction atau akan retrace dulu nih. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke chartnya. Di sini ada saham Wika. Jadi kalau tidak salah saya pada saat itu merekomendasikan 3 saham ya untuk saham konstruksi, ada Wika, Adi, dan PTPP. Nah, ini garis atau support resisten yang sudah saya buat tepat pada 2 minggu yang lalu. Pada saat saya membuat video ini, teman-teman bisa cek juga di YouTube di Republik Investor dengan judul saham konstruksi sudah menarik untuk dibeli. Jadi saya merekomendasikan saham Wika pada saat itu harga berada di harga 1190. Jadi kalau tidak salah di sini harganya ya 1190. Saat ini sudah menyentuh resisten yang sudah saya buat di 1350. Jadi ada upside potensial atau ada keuntungan. Sudah ada kenaikan sekitar 14% ya. Sudah menyentuh level resisten 1350. Dan ini menjadi level support ya. 1140 ini menjadi level support. Secara tren kita lihat lagi, ini masih confirm untuk berada pada area bullish uptrend, dan saat ini sudah menyentuh resistennya di 1350. Pertanyaannya adalah apakah eh, saham ini kuat untuk break resisten di 1350 seperti yang sudah saya informasikan pada video sebelumnya, yang mana saya merekomendasikan saham-saham konstruksi. Ini merupakan resisten yang cukup kuat ya, di mana teman-teman juga bisa lihat di sini ada klasik resisten yang mana sudah beberapa kali harga saham tertahan untuk naik di level ini 1350. Dan benar saja pada kejadian sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2021 ini saham ini harga dari saham ini juga sempat naik namun tidak mampu untuk melanjutkan kenaikan tepat di level 1350, dan terulang pada bulan ini, pada bulan September, akhir September sampai dengan awal Oktober, terlihat saham ini, harga dari saham ini terjaga ya di level resisten. Sudah beberapa kali tidak mampu menembus level resisten 1350. Namun ini menjadi peluang yang sangat menarik untuk kita amati ya. Jadi jika level resisten ini tembus, maka dia akan mengejar level resisten berikutnya. Itu di sini saya pakai klasik resisten ya di 1495, dan ini menjadi minor resistance 1350 karena harga sudah berada pada resistennya dan beberapa kali tidak mampu menembus, namun tetap terjaga ya pada area 1300 sampai dengan 1350. Jadi walaupun harga belum sempat menembus 1350, namun dia tidak membentuk retracement ya atau koreksi yang cukup dalam, tapi dia terjaga. Jika begitu kita naikkan saja supportnya, garis supportnya, level supportnya. Kalau gitu kita perkuat supportnya di 1300, dan
minor resistennya di 1350. Jadi ada dua skenario. Yang pertama, jika dia mampu break level resisten minor 1350, maka target berikutnya adalah di level resisten 1495. Dan skenario kedua, dia akan retrace. Dan skenario kedua, dia akan retrace jika kita gunakan Fibonacci retracement. Dia akan retrace ke area ini, di area 1140 sampai dengan 1190. Jadi untuk amannya teman-teman bisa pakai strategi buy if break minor resistance 1350, atau teman-teman bisa buy bertahap jika ingin masuk sekarang, menunggu jika memang benar support ini ditembus dan dia retrace ke level 1140 sampai dengan 1190, teman-teman bisa cicil beli ya, buy bertahap. Jadi ada dua skenario, buy if break minor resistance 1350, atau ketika dia break support bisa bisa wait and see dan buy di level 1140 sampai dengan 1190. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham Adikarya yang pada 2 minggu lalu juga sudah saya rekomendasikan. Pada saat itu saham Adikarya berada pada harga 925 pada saat saya rekomendasikan. Jadi kalau tidak salah di sini dan ada kenaikan sebesar 18,8% jika untuk saat ini sampai saat ini di titik tertingginya di 1150 dia udah break resisten di 1035, dia mampu berada pada titik tertingginya di level 1135 dengan kenaikan total dari sejak awal saya rekomendasikan sebesar 23%. Oke, kalau gitu kita lihat bagaimana potensinya untuk pekan ini. Apakah sama seperti saham Wika yang mana dia nunggu uh, break dulu resistennya, atau kita bisa nunggu dia retrace? Sebenarnya dari chart sih kurang lebih sama ya, tapi bedanya dia sudah break resisten cukup kuat. Ini ada resisten 1035, dia udah break di sini. Nah, di sini ada resisten klasik, resisten berikutnya di level 1205, karena dia sudah mampu menembus resisten 1035. Jadi saya lebih melihat ini ada skenario dia retrace dulu. Saya hapus, kita buat baru lagi, kita adjust lagi. Kita pakai Fibonacci retracement.
ada area 50% dan 1,8. Jadi kemungkinan dia akan retrace di area ini 960. Jadi lebih baik kita wait and see dulu untuk saham Adikarya. Buat teman-teman yang sudah memiliki saham Adikarya eh, sejak awal saya rekomendasikan atau mengikuti rekomendasi saya, bisa eh, perlahan mengurangi kepemilikan sahamnya, bisa sell on strength. Kita akan buy lagi ketika dia retrace di level 920 sampai dengan 950. Jadi mungkin sekali akan seperti ini. Baru dia nanti akan melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman bisa sell on strength dulu untuk saham Adikarya. Untuk selanjutnya nanti kita buy lagi ketika dia sudah retrace, karena dari indikator stokastiknya juga sudah terlihat bahwa ini sudah oversold ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham PTPP. Nah, saham PTPP kita rekomendasikan buy pada saat harga saham di level 1070, sorry 1060. Berarti sudah ada kenaikan sebesar kurang lebih 11% ya. Dan saham ini sudah berada pada resistennya, dan ini menarik ya. Dia membuat resisten minor di sini. Sama, kurang lebih sama chartnya seperti saham Wika. Saya jujur lebih tertarik dengan pola-pola seperti ini, dimana ketika biasanya setelah dia mampu untuk break resisten minor, itu pergerakannya akan lebih besar lagi kenaikannya. Ini ada klasik resisten berikutnya di level 1315. Dan kita adjust supportnya di level 1160. Dan misalkan baik break resistennya lain, dengan target resisten 1315 dan support 1160 lagi. Eh, dengan tren yang saat ini sedang uptrend, sebenarnya tidak perlu takut ya kalau nanti kemudian hari dia akan swing lagi, ternyata tidak break di resisten minor. Dia akan swing, namun pastikan tren dari saham itu tetap uptrend, yang berarti jika swing pun dia tidak menembus support berikutnya di 955.
jadi dia tidak patah trennya. Kita lihat dari retracementnya, ya pas di sini ya, ada di 960, support kuatnya di sini. Jadi pastikan even nanti pun tidak break resistance minor, dia tetap tertahan di support kuat di 960. Oke, saya rasa sudah cukup saya memberikan tentang uh, update dari saham-saham konstruksi yang sudah saya rekomendasikan pada 2 minggu yang lalu, dan saya sudah buat juga potensi untuk saham-saham konstruksi ini pada pekan depan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.